Om Swastiastu, kita dari tim Asik-Asik Gen mau podcast atau wawancara dengan Jero Ayu. Ya. Kita mau tanya jauh sedikit tentang kepribadian Bu Jero. Kenapa Bu Jero tuh bisa nyungsung seperti yang sekarang ini? Oke, baik. Om Swastiastu, Namaste. Kalau diceritakan dari awal mula sih pasti panjang perjalanannya. Ya, benar. Cuman di sini disingkat saja. Kenapa kami memutuskan untuk ngayah? Sekitar usia kami, saya dan suami saya 38 tahun lah. 38 tahun. Suami saya tuh mulai merasakan sedikit kebingungan, seperti ada bisikan, sering ngelihat sesuatu. Bahkan dia sendiri pun kadang kebingungan kan. Dan tidak tahu penyebabnya. Ya. Bahkan saya sempat bilang, sing judo gitu, coba ke dokter gitu. Ya. Terus lama-kelamaan akhirnya kami bertemu dengan seseorang yang menyarankan kami untuk cobalah jalan menuju spiritual kan gitu. Dengan proses pewintenan gitu. Jadi proses pewintenan ini membersihkan diri kami sekali kan, di sekali ya. Karena menurut saya proses pewintenan ini adalah pembersihan dari mana kita dari lahir itu pasti pernah melakukan kesalahan yang bisalah kita bersihkan dengan cara mewinten. Dengan cara mewinten. Banyak sih perjalanan kami yang kalau diceritakan satu persatu panjang sekali rasanya. Saya dan suami saya dari kecil kami keluarga broken home gitu. Saya korban perceraian juga, suami saya juga perceraian. Orang tua kami, orang tua kami, dan mungkin Tuhan telah mempersatukan kami dengan cara beliau kan begitu. Ya, dan jalannya berbeda juga. Walaupun jalan berbeda ya. Suami saya sakit, ada sakit dulu. Ya mungkin ambeien itu termasuk parah yang saya pikir dulu saya akan kehilangan suami saya, tapi di sanalah mujizat Tuhan ada. Dan akhirnya setelah operasi suami saya sembuh, seakan sudah tidak mengalami sakit itu lagi gitu. Dan sakit kepala yang dari kecil suami saya dari SMP lah. Dan boleh tahu juga Bu Jero ya, kenapa Bu Jero tuh bisa tahu kalau nyungsung tuh dari mana? Asalnya kok bisa saya harus nyungsung, dari mana pemberitahuannya seperti itu? Begini Pak Mang, setelah saya mau winter nikah, saya ada persemetonan. Saya kan di Denpasar dulu. Di persemetonan nikah yang mempunyai beberapa sanggar kan. Karena saya berpikir kalau saya ikut ke sana kemari tanpa saya bisa ngayah, untuk apa? Saya sering ikut sembahyang, ke sana kemari ngayah calon arang gitu. Oh, pernah juga ikut calon arang itu? Yes, boleh tahu di daerah mana atau Banjar mana atau desa mana? Tiang sering ngayah di Ulun Danu, Songan, tiang diajak di Tabanan, Dumun. Kalau kami dulu di Sanggar itu ininya Pancedurge, jadi kami memakai 5 rangde. Oh, 5 rangde. Iya, bukan calon arang yang seperti biasanya memakai 2 rangde. Iya. Seperti itu. Saya pernah lihat Bu Jero di channel YouTube Jaya Pangus. Saya tonton sih itu. Jaya Pangus tuh di sana Bu Jero, saya lihat di Tukat Petanu. Oh, yang di Tukat Petanu itu ada seorang nenek sama menantu dan cucunya jatuh di sungai. Jatuh di sungai dan nenek sama anak sudah langsung ditemukan. Nenek dalam keadaan meninggal, anaknya selamat tapi nyangkut, itu suatu keajaiban. Dan satu lagi sang ibu atau menantu dari sang nenek belum diketemukan lama, setelah 42 hari baru diketemukan. Karena saya kan juga punya konten penelusuran ya, punya konten penelusuran. Dari niat saya juga ingin membantu, menanyakan bagaimana sih keadaan beliau, seperti apakah beliau memang masih hidup atau sudah meninggal. Saya hanya bisa waktu itu bertanya atas feeling saya sih. Nanti kalau dibilang penerawangan, nanti bilang terlalu wah ya. Benar. Feeling saya cuma bertanya sama yang ibu, bagaimana keadaan, bahwa beliau itu memang sudah nggak ada, karena saya sudah melihat kosong dalam dirinya. Seperti itu, saya bisa memastikan itu untuk menemukan
Meskipun umpamanya saya tidak bisa bilang begini begitu nggak bisa bilang harus menemukan hari ini, saya tidak bisa menafsirkan atau menspekulasikan hal seperti itu. Saya bilang hanya merasakan sudah nggak ada karena saya sudah melihat pos itu saja dan memang beliau sudah meninggal gitu. Kalau Bu Jero sekarang nyungsung itu apa nggak repot hal seperti itu? Kan ada pasti odal-odalannya. Apa nggak repot seperti itu? Pertama untuk menjalani pertama memang sih agak susah ya. Pertama saya memang agak susah, sangat ribet sekali. Tapi kalau dipikir-pikir ribet itu sebenarnya ribet dari manusia aja sih sebenarnya. Beliau nggak pernah minta apapun. Betul, gitu. Beliau nggak pernah minta-minta. Ketika saya menemui sosok guru yang mengajarkan saya cara hidup simpel, berpikir pola pikir yang simpel, saya simpel saja karena beliau pun tidak pernah meminta apapun kepada karena saya. Karena kita kasih sayang dengan beliau, kita yang memberikan. Iya, gitu benar. Jadi apapun yang kita persembahkan, apapun yang kita suguhkan, tidak pernah manusia saja yang meribetkan sebenarnya itu. Yang Tiang rasakan begitu sekarang karena Tiang nyaman aja. Tiang nyaman manten, genten. Walaupun ya banyaklah pendapat orang di luaran yang mungkin karena kurang paham kan, saya juga tidak menyalahkan kan karena beliau kan berbentuk seram, jadi kalau orang yang tidak paham dipikirnya saya yang bukan-bukan kan seperti itu. Padahal saya kan memuja manifestasi Tuhan yang berbentuk, yang berwujud seperti ibu, yang berwujud menyeramkan. Tapi beliau juga bisa menyeramkan, iya cantik, iya tergantung kita mau menyembahnya seperti apa, seperti itu. Kalau kita pas ada sesolahan, kalau di Tiang kan pasti sudah mepinunas dumo, nering aja, ngering penataran di mana kita mau sembahyang, pasti kita minta izin dulu untuk perlindungan. Karena sebelum Tiang ayahang nyunggi ide pun kita harus lengkap, seperti kita mau bawa sepeda motor SIM-nya. Seperti itu, enggak boleh ujuk-ujuk, tidak nyunggi, tidak sembarangan juga orang bisa seperti itu. Entahlah kenapa saya juga sampai sekarang belum memahaminya, terus terang. Sekali kita nggak ya, bukan karena saya menginginkan, jujur saya tidak pernah menginginkan hal-hal seperti ini dalam hidup saya. Tapi ketika saya sudah banyak sekali kejadian yang saya alami, tapi dibangkitkan lagi, saya percaya sekali dengan yang Ibu bahwa apa yang saya alami atas kehendak beliau dan saya juga dikuatkan oleh beliau. Jadi saya ikhlas saja udah, kalau memang ini terjadi pasti ada jalan keluar itu. Betul. Pernah nggak Bu Jero mimpi dicari atau bagaimana? Pokoknya puisi itu kode-kodenya seperti apa gitu? Kan ada biasanya saya dapat puisi seperti ini. Pernah Bu Jero mengalami hal seperti itu? Kalau saya lebih ke meditasi. Meditasi semedi itu ya? Meditasi. Saya lebih menenangkan pikiran saya, menenangkan jiwa saya ketika saya ingin mengetahui sesuatu. Coba kalau beli tanya Tiang negak gini, apa Tiang tenawang, Tiang nak tenawang napi sekan kentan, tapi saya lebih kembali ke jati diri saya, keheningan. Di saat itu kalau umpamanya memang saya ditunjukkan sesuatu, saya bisa mengatakan itu yang saya lihat, itu yang saya rasakan gitu. Jadi kalau bisikan, kalau itu saya jarang. Saya lebih kalau mimpi itu nggak pernah juga. Saya ke meditasi dulu saya gitu, karena biar nggak salah nantinya gitu. Kalau boleh tahu, ini kan kamar suci. Apa aja yang disungsung di kamar suci ini? Kalau masalah pelawatannya, wenten ke rangde, wenten barong, tapi ininya manten, kepalanya manten, terus sama Ratu Gede, sama Sidekari, dalam Sidekari. Apa sih menggambarkan beliau seperti ini? Karena beliau itu kan satu gitu, sinar suci beliau. Yang sebenarnya kalau saya sudah terlanjur, udahlah gak usah ribet gitu aja sih sebenarnya. Gak usah ribet. Sekarang kehidupan Bu Jero setelah menyungsung itu lebih baik. Astungkare ketika saya menjalani dengan penuh keikhlasan, saya juga bukan orang yang suci, bukan orang yang tidak punya dosa di masa lalu, tapi ketika di detik dimana saya berada di bawah nol, saya menyadari bahwa saya harus memperbaiki diri saya, segalanya. Ketika saya berubah untuk perbaiki diri saya belajar ikhlas, saya belajar untuk menerima bahwa pahit, manis,
kehidupan ini adalah karma saya yang memang harus saya ikhlas menjalaninya. Dengan begitu saya merasa tenang. Ya. Dengan dari ketenangan itulah kita tenang. Dengan keikhlasan, dengan mengubah pola pikir kita. Kalau dulu saya suka menggerutu, saya orangnya ego. Saya suka menyalahkan orang lain atas kesalahan saya. Jadi kapan selesai itu? Tidak akan selesai. Karena ego itu ya. Kan berarti ya. Jadi ketika saya sudah mulai belajar, perbaiki diri saya, maafkan diri saya, kesalahan saya dan orang lain, menyadari apa kesalahan saya mendapatkan jalan keluar dari semua permasalahan saya. Saya bahagia. Dikasih jalan dari Bu Jero Yungsun kan, dikasih jalan terus ya, untuk lebih baik. Ya. Setiap masalah pasti ada penyelesaian yang lebih baik. Saya punya anak-anak yang cantik, yang ganteng, ya saya juga punya suami yang baik, keluarga yang mensupport. Terus aslinya Bu Jero dari Buleleng memang? Saya dari sekumpul desa tetangga dari Lemuki. Oh, dari sana. Karena begini juga Bli, kan banyak ya, ini pasti banyak yang mengalami hal ini. Ketika sudah ngiring kok masih hidup saya begini, ada kesalahan perjalanan yang dilakukan. Saya hanya berpesan itu saja. Ketika Anda sudah ngiring, sudah berjalan di jalan ini, tapi Anda masih merasa saya masih susah, saya masih sakit. Padahal ada kita sudah mengiring kok masih susah juga. Ada perjalanan begitu ya. Ada perjalanan salah yang dijalankan. Bu Jero kan senang-senang semedi itu ya, senang-senang semedi, entah ya di pura. Saya jarang melakukannya di pura Bli. Kalau saya meditasi, di kamar suci berarti. Di kamar suci kadang saya bisa di luar nyari udara segar, meditasi artinya bukan sih saya harus tiang pangsakti sih menenangkan pikiran. Oh, setelah Bu Jero melakukan untuk menenangkan diri seperti semedi itu, apa nggak ada timbul-timbul apa penampakan atau godaan, itu pernah terjadi seperti itu? Sering, karena gini banyak makhluk suci yang bisa berubah menyerupai apapun. Itu hanya sebuah energi saja, pasti seperti itu kalau meditasi. Jadi godaan itu pasti ada. Ya. Jadi anggap aja udah nggak ada gitu. Artinya udahlah, yang penting kita udah menenangkan diri gitu. Pasti kok kadang kalau kita mau apa gitu, melihat sesuatu apa, tapi anggaplah hanya lewat saja gitu. Nggak harus takut juga, nggak harus bertanya ini siapa, harus mau kemana gitu. Kadang kan ada memang roh-roh suci atau jin-jin yang menyerupai roh-roh suci yang mengatasnamakan saya ini, saya itu. Itu harus kita dicerna dengan meditasi, dengan pokoknya kalau kita mencernanya dengan akal sehat, pasti nggak senang astung karu. Ini kan hidup normal kita sebagai manusia, godaan apapun itu, pernah nggak ada yang nyerang atau irilah, bahasa kasarnya, maaf lu bicara ya, ada iri karena Bu Jero ini sekarang dia begini, coba kita tes. Mungkin kita nggak tahu, tapi adakah godaan-godaan dari luar masuk itu seperti itu? Saya nggak mau berspekulasi terlalu tinggi ya beliau. Kalau secara energi saya rasakan sering, cuman saya nggak mau berspekulasinya ke sana. Saya anggap mungkin itu kesalahan saya. Anggap mungkin saya belum mandi, habis datang dari mana sehingga saya harus kepanasan malam ini. Terkadang aura-aura kalau umpamanya saya datang dari mana, saya nggak mandi keramas atau mungkin saya nggak sembahyang, pasti akan merasakan sesuatu yang beda dari biasanya. Tapi kalau saya sudah melakukan hal-hal tersebut, saya nyaman, saya merasa nyaman. Saya gini, saya tidak tersugesti dicoba dengan orang lain. Saya percaya dengan beliau. Kalau boleh tahu, berapa tahun Bu Jero nyungsung? Dari tahun 2017, Bli. 2017 sampai 2021, anggaplah 4 tahun lah. 4 tahun. Pernah orang sakit itu kesini minta tambah seperti itu, atau minta solusi, kok saya bisa seperti ini, ada ya? Ada, sering ada, cuman yang anggap yang datang sebagai saudara siapapun, ayo kita menyelesaikan bersama. Bahkan sampai sekarang kalau yang anak-anak yang saya pernah bantu, bahkan masih raket sampai sekarang. Dan itu pun tiang hanya nunasang dengan beliau, bukan saya hanya pengayah saja. Tiang nggak kenal napi. Itu pun suami saya, apalagi suami saya
nggak bisa kepapar kamera suami saya, jadi jarang sekali dia mau. Pingin sekali saya undang suami Bu Jero, tapi ya kapan-kapan ya, nanti next ya. Gitu, ya. Suka sekali kalau ngajak suami saya itu kena kamera, aduh harus nunggu hari baik karena malu dia. Nanti kapan-kapan mudah-mudahan. Kalau boleh tahu, Bu Jero sering saya lihat tampil di YouTube Bu Jero channel itu, kenapa selalu pakai pakaian warna hitam-hitam? Apa kalau bawahnya putih apa? Kan lebih baik kalau dilihat di warga, kalau kita putih itu kan bersih kelihatan. Kenapa harus hitam? Kenapa hitam? Hitam, saya sangat suka sekali dengan hitam. Satu, saya terlihat lebih cantik dengan hitam. Saya terlihat elegan. Selain itu, hitam buat saya warna dasar yang tidak mudah berbaur dengan warna lain. Artinya tidak mudah ternoda dengan warna lain. Apa Bu Jero nggak takut dengan cuma kayaknya dia pakai baju hitam, apa nggak alirannya hitam? Nggak mau seperti itu nanti. Bagaimana ya? Saya membiarkan semuanya itu. Saya anggap cemoohan mereka mengurangi dosa-dosa saya. Karena belum tentu apa yang mereka pikirkan tentang saya itu yang saya lakukan. Makanya ketika saya memiliki teman-teman yang pernah kesini, siapa yang pernah dekat dengan saya, hanya dia yang tahu lebih jelasnya. Seperti apa saya, seperti apa suami saya dan keluarga saya. Kita kan udah ngobrol udah berapa lama nih ya. Kita dan saya pun tidak tahu nama asli Bu Jero, nama lengkapnya siapa kalau boleh tahu? Nama saya Ayu Restiti, bahkan kalau Ayu Restiti. Kalau di channel pun saya jarang memang paling hanya 1-2 kali menyebut nama Jero. Saya lebih senang untuk menyebut nama saya Ayu Restiti. Tapi banyak orang manggil Jero seperti itu. Apakah Bu Jero senang dipanggil Jero apa gimana? Bagi saya tidak mengejar status panggilan Jero Bli. Seharusnya ya. Tapi karena sudah kita melalui dari sebuah ritual pewintenan yang dimana dalam tubuh kita sudah dirajah dengan aksara-aksara suci, di sanalah memang kita harus dipanggil dengan Jero. Tapi saya tidak pernah menuntut siapapun untuk memanggil saya Jero. Bagi saya mau winten, saya membersihkan diri saya agar saya bisa ngayah, itu saja. Masalah panggilan saya tidak pernah mempermasalahkannya. Berarti aksara-aksara yang seperti Bu Jero bilang tuh, kalau kita mau winten seperti itu, diisi aksara seperti itu, maksudnya ya tergantung ditulis, juga pewintenannya. Tergantung pewintenan kan ada kalau pewintenan Saraswati belum, paling di kepala saja. Ditulis seperti itu ya. Setelah Bu Jero tahu waktu sakit itu udah baru-baru ini Pak, udah lama sakitnya? Sakitnya Pak Jeronya. Pak Jeronya udah menikah. Sakitnya udah dari kecil kalau dari kecil. Cuman parahnya itu sekitar umur waktu 38 tahun. 38 tahun. 38 tahun udah kurus sekali suami saya, dan itu udah yang terparah. Akhirnya mungkin atas petunjuk-petunjuk saya bisa mungkin operasi. Petunjuk itu Bu Jero tuh coba ajak dia ke tempat si A, tidak sembuh, ke B. Belum, kami tidak pergi ke ini itu, enggak, saya tidak, hanya suami saya waktu itu ke dokter kan, memang keluarga kami ada keluarga dari suami saya memang dokter dan menyarankan untuk langsung ke spesialis dalam. Itu ada di Denpasar dan dikasih ibu kita operasi dan mungkin Tuhan memberi jalan di sana. Sampai saat ini Astungkare seperti tidak pernah memiliki sakit itu gitu, karena makanan kan biasanya kalau ambeien kan nggak boleh makan pedas, nggak boleh sekarang bebas gitu ya, sekarang udah bebas ya. Di sini saya baru tumben lah ke sini ya. Saya lihat di sini tuh banyak pakaian, aksesoris untuk hias-hias ini. Bu Jero memang penghias pengantin atau tarian seperti itu? Iya, dulunya saya punya salon di Denpasar, make up wedding juga, banyak yang senang kecantikan, senang. Tapi yang sendiri nggak begitu senang mau payas, yang senang mayasin orang. Tapi sekarang udah jarang, yang udah vakum, udah ada juga paling nyuruh minta tolong, ya udah anggap koleksi aja sekarang, udah istirahat gitu. Paling udah sibuk di rumah gitu. Jadi rumah tangga yang baik. Memang benar-benar ingin memperbaiki diri, hidup untuk lebih baik. Berarti kalau ada saudara mau minjem, silakan. Apalagi kalau semeton datang butuh wardrobe yang mau dipakai syuting, silakan gitu.
tidak masalah buat saya. Oke dah, sebelum acara kita tutup, saya ada satu pertanyaan sih. Kan Bu Jero pernah kerauhan. Yang Bu Jero rasakan waktu kerauhan itu bagaimana? Apakah sadar, apa nggak ingat, apa bagaimana? Kalau Tiang rasakan selari dulu sampai sekarang, Tiang sadar apa? Tiang sadar, tapi Tiang tidak bisa melawan. Tapi sekarang bisa beli waktu di awal-awal, mungkin karena saya belum paham tentang energi, merasakan energi. Saya membiarkan saja tubuh saya dikuasai, dikuasai gitu. Sekarang saya harus mengunci itu. Apakah saya harus ini atau tidak seperti itu? Karena terkadang memang ada energi yang tidak bisa saya tolak gitu. Tapi kalau memang yang ini bisa saya tolak. Bisa tolak, bisa diatur lah. Ya, bisa. Soalnya sering saya lihat juga orang kerauhan tuh kan sampai kerauhan seperti itu tuh kadang sandalnya lepas, nggak mau tahu pokoknya dimanapun ya di tempat seperti itu. Apakah dia sadar enggak ya kadang-kadang? Kalau Tiang pribadi Tiang sadar, tapi memang ada jenis-jenis kerauhan yang memang tidak sadar karena memang 90% jiwanya raganya itu dimasukin oleh roh suci tersebut. Kalau Tiang pribadi Tiang mengatakan diri Tiang selalu sadar. Sadar ya. Apapun yang walaupun Tiang nebein, Tiang ngapain tuh Tiang sadar. Makanya Tiang selalu begini, bukan ya Tiang ya. Jangan dah Tiang kerauhan, coba kalau punya ada apa kasih tahu saja gitu. Tiang lebih baik seperti itu. Ya. Kalau Tiang bisa menghindari udah kerauhan itu udah nomor kesekian gitu lah. Sering dah terjadi gitu ya. Pokoknya memang kita nggak bisa kontrol terus lah terjadi gitu. Karena itu juga dari berarti kerauhan itu bisa dikontrol pokoknya. Permainan emosi dalam diri kita. Semenjak saya mulai belajar mengendalikan pola pikir, emosi saya bisa mengontrol gitu. Oh iya. Ya, saya banyak terima kasih dengan Bu Jero dan informasi-informasi yang dikasih tahu dengan saya. Tambahlah wawasan saya. Oke, terima kasih banyak Bu Jero dengan informasi-informasi yang Bu Jero kasih dengan saya tentang kerauhan dan Bu Jero nyungsung-nyungsung ini istilahnya saya tahu lah. Sinap santu Prama Santi. Om Santi 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 Om.